Makanya dengan begitu akhirnya yang terakhir setelah Lalita Wistara baru betul-betul Borobudur memaparkan sesuatu yang luar biasa, yaitu ukiran dari sutra yang namanya Gandavyuha. Dan dalam Gandavyuha ini, Gandavyuha sendiri itu merupakan chapter terakhir dari kumpulan sutra yang luas sekali, yang namanya Avatamsaka Sutra. Tapi dalam Gandavyuha sendiri bagian terakhir ini yang disebut Bhadrachari. Bhadrachari ini sering disebut Kings of Prayer. Dan ini menjadi the main prayer untuk Mahayana tradition dan banyak tradisi lain. Ada 460 relief. Saya sekedar memberi contoh ya. Jadi contoh pertama, pembukaan dalam Gandavyuha ini diterangkan pada waktu itu Buddha di Sravasti, di depan beliau berkumpul para bodhisattva. Ribuan, katakan ada beberapa ribu para bodhisattva, kemudian ada para yang namanya Lokendra atau raja-raja lokal dan banyak orang juga. Nah, yang hadir pada waktu itu di dalam pemikiran beliau, pikiran mereka masing-masing, mereka itu mengharap agar Buddha menerangkan bagaimana caranya bisa mencapai pengguguran sempurna seperti Buddha ini di dalam pikiran mereka masing-masing. Buddha tahu. Lalu dikatakan Buddha masuk ke samadhi yang namanya singa menggeliat, singa vijrimbita. Mungkin kok seperti ini ya, gitu, gitu, MGM gitu, pembukaannya. Judulnya singa menggeliat, singa vijrimbita. Makanya image-nya image MGM. And then bukan Netflix, belum ada waktu itu. And then, so they get that, dan pada saat itu ini yang hadir ribuan para bodhisattva. Para bodhisattva yang lihat tempat duduk Buddha ini melebar menjadi suatu yang luar biasa. Hutannya Jetavana ini melebar, become really fantastic place, dan betul-betul menjadi suatu yang amazing. Intinya dikatakan pada waktu itu, karena masing-masing ini para bodhisattva, para lokendra, orang-orang yang hadir di depan Buddha, dengan meminta Buddha untuk menunjukkan, dan dengan pengumpulan mereka, Buddha itu menunjukkan, guys, this is what you could actually see. Bukan hanya di hutan ini gini, tapi sebetulnya alam itu tidak sebatas apa yang kamu lihat. Seperti ini loh, display dia. Buddha mengadakan display semacam ini. Ditulis di sutranya. Nah, ini relief kedua ini. Yang nomor 3 tapi sebenarnya. Tapi yang nomor 2 ini menarik. Di sebelah kanan ini para biku, terus pilih, tapi di tengahnya ini kosong. Di tengahnya ini kosong. Dikatakan pada saat itu, pada waktu Buddha ini memasuki samadhi singa vijrimbita, singa menggeliat ini, di mana dunia alam di situ itu berubah luar biasa sekali menjadi sesuatu yang indah. Dikatakan sungainya mengalir seperti aliran permata, terus tumbuh-tumbuhannya sangat mahayana sekali, deskripsinya. Itu ada beberapa orang yang hadir di sana tidak bisa melihat itu. Ini relief yang nomor 2 ini. Tengahnya kosong. Ini mereka melilingi Buddha, tapi tengahnya kosong. Digambarkan di tengahnya kosong ini. Ini persoalannya seperti yang tadi kita katakan. Dikatakan mereka tidak bisa melihat karena apa? Tidak punya sambara dan nyana sambara tadi. Tidak punya cukup berkah kebajikan, daya kebajikan tadi.
di sini yang akan diajarkan itu bahwa semakin kita punya berkah daya kebajikan seperti itu dan daya pengetahuan, pandangan kita ke dunia ini akan beda, akan lebih lengkap sebetulnya. Tidak hanya sebatas pandangan dunia ini menurut saya, yang notabene sebetulnya sangat sempit pandangannya. Jadi lalu di sini diterangkan seperti ini. Nah, Sutra Gandhaviha ini seperti ini, menerangkan betapa pentingnya mengumpulkan dua pengumpulan tadi, yaitu punya sambara dan nyana sambara. Sekarang yang dibicarakan bukan lagi urusan karma kan, yang dibicarakan adalah motivasimu, yang dibicarakan adalah bagaimana caramu untuk melihat begini. So what is that? Apa hubungannya dengan hidup kita? Nanti dalam Gandhaviha ini yang diterangkan begini, guys, mumpung kita ini sekarang punya kesempatan hidup menjalankan kebajikan ini, kejarlah ini gitu loh. Bukan kejarlah ini, artinya ini possible for you. Artinya tetap jalan. Yang jadi Lokendra itu apa ya, penguasa lokal, bupati atau gubernur atau apa gitu loh modelnya. Artinya do what you are doing, tetap kerjakan apa yang kamu kerjakan, tapi sambil kamu kerjakan, develop this potential. Sebab dengan develop potential nanti ceritanya indah sekali. Lalu dikatakan nanti ada yang namanya Sudana ini, waktu dia berkelana, ketemu dengan misalnya ada dokter, ada gini, ketemu 54 Kalyana Mitra, 53, ketemu Kalyana Mitra, bermacam-macam ketemunya. Yang Buddhis malah cuma sedikit. Di sana ketemu ada banyak wanita, perempuan, ada yang pedagang, ada anak-anak, ada jagoan matematik, ada jagoan. Intinya apa? Intinya Sutra Gandhaviha itu menerangkan, selama kita hidup di dunia ini, setiap kita bertemu orang, belajarlah dari mereka. Sebab ini juga sama dengan misalnya di Konghucu dikatakan kalau ada 3 orang kumpul, 1 mesti bisa menjadi guru dari keduanya. Right? Ini benar. Jadi kita ini diperingatkan, jangan pandang remeh ke siapapun. Kamu ketemu kepada siapapun, pasti kamu bisa belajar dari orang itu. Tidak usah harus tanya dari orang itu, mungkin juga belajar dari kita sendiri, cara kita berbicara dengan orang itu. Misalnya kita ketemu satpam gitu. Kalau kita tahu, kita berbicara dengan ramah, kita dari situ mesti akan membawa rasa nyaman juga dalam hati. Jadi kita bertemu dengan orang ini, 53 ini ciri-cirinya dalam Gandhaviha. Ini selalu dibuka dengan kata-kata yang sama oleh Sudana. Sudana selalu ketemu, misalnya Srimati, saya diberitahu untuk ketemu Bhagawan atau untuk ketemu Arya, saya itu ingin mencapai penggugaan, tolong beritahu caranya. Selalu dibuka dengan demikian. Ketemu siapa saja, Sudana ini. Artinya apa? Artinya kita ini jangan terlalu sombong, jangan terlalu judgmental, itu apa ya? Menghakimi. Jangan selalu menghakimi orang karena orang pakaiannya begini. Kalau yang begini kamu harus hormati. Tapi kalau bisa dalam semuanya itu kamu jaga sopan santunnya, kamu jaga caranya. Sudana ini ngomong dengan wanita seperti itu, anak-anak seperti itu, ngomong dengan biksu seperti itu, ngomong dengan dewa seperti itu, 53 kali semuanya sama. Dan guess what happened? Setiap teman yang diomong itu akhirnya ngomong, nih, ya betul,
saya itu mencapai seperti ini, saya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tapi kamu tanya bagaimana untuk mencapai pengunggahan. Mana saya tahu. Jangan tanya saya gitu. Kamu tanya ini lah tetangga saya gitu. Yang namanya tetangga ini 3 tahun kemudian baru ketemu dia. Dia mencari lagi muter. 110 kota katanya. Dia pergi di sini. Fantastic sutra. Diukir semua. Ukir-ukirannya. Jadi kita ini juga nanti artinya kita diingatkan. Tidak ada jalan yang bisa kita tiru. Kamu mau tanya siapa, hidupmu, enaknya hidup saya ini gimana? Apa saya jadi guru atau saya dagang atau gini? Ini dikatakan di sini ini cara kasarnya Sudana ini tanya seperti itu. Semuanya tidak ada yang ngomong caranya seperti apa. Ngomongnya dia selalu ngomong, ya saya bisa ini, saya tahu matematik cara ngitung 1 sampai 10. Kalau 100 ini apa, 1000 ini apa, ini apa, ini apa. Tapi kamu kalau tanya untuk mencapai pengunggahan, jangan tanya saya dong. Kamu tanya itu saja. Artinya, Buddha Dharma ini sekali lagi menggarisbawahi. Tidak ada jalan yang sudah terbuka, tinggal kita jalani. Nah, jadi jangan mengharap untuk jadi Buddha hanya ikut wihara tertentu. Atau ikut retreat tertentu. Atau ikut tradisi tertentu. Nah, beliau mengatakan, jalan kamu bikin sendiri. Makanya dikatakan Arya Marga, kamu bikin sendiri jalannya. Jangan takut, you do it. Kamu bisa lihat kan, yang sudah pernah dijalani. Kamu bisa tiru itu, tapi jalan itu tidak bisa kamu jalani karena nggak mungkin sama kondisinya. Makanya yang harus dibikin itu adalah your own path, your own way of doing it. Di sekian banyak, pengalamannya mesti lain-lain. Kamu nggak bisa niru that on this, tapi you can learn. Cici itu kok bisa ya? Saya mestinya kok juga bisa. That's okay. Tapi kamu nggak bisa akan ngikuti ke jalan seperti yang lain. Nggak mungkin. Jadi jangan dibiasakan kita bandingkan dengan yang lain. It's different. It's okay being you. Nggak perlu toh harus seperti ini atau harus seperti itu. Nggak perlu sama sekali. Kamu kalau memang yang sana lebih sukses gini, kamu ikut senang. Mungkin terinspirasi. Kalau yang lain mungkin lebih nggak enak atau nggak nyaman, kamu bantu dong. And not doing that. So this is the way. Ini sebetulnya ajaran baru. Dalam Gada Viha ini diterangkan semacam itu. Lalu akhirnya misalnya di level ketiga, lalu Sudana masuk, tapi karena ini sudah begitu terlambat ya, saya cepat aja. Akhirnya Sudana ini masuk melihat begitu banyak pengalaman, lalu ini gini, kita dalam sehari ini ada berapa banyak pikiran yang datang dan keluar? Banyak ya. Macam-macam kan ya. Apalagi misalnya tadi siang sangat, thank you for this afternoon, you know, so nice. Bisa ketemu ngomong-ngomong, makanannya juga enak-enak. Pikiran datang, keluar, datang, keluar, datang. Lalu di situ Sudana itu juga lihat gitu. Diceritakan dalam Gada Viha Sutra ini. Bisa lihat Maitreya, bisa lihat segala macam. Terus Maitreya ini masuk ke situ, dia nyetetkan jari, tup, like that. Kemudian hilang semua. Yang ada tinggal Sudananya sendiri. Lalu Sudana ini tanya, dari mana kemana ini pikiran tadi? Hilang. Maitreya menjawab, dari asalnya. Seharian tadi begitu banyak pikiran muncul hilang kan ya. Munculnya dari mana, hilangnya kemana.
No need, right? Jadi ternyata ini yang perlu kita perhatikan adalah pikiran-pikiran. Kita ingat apa yang kita alami itu bukan seperti itu gitu. Hanya pikiran datang keluar, pikiran datang keluar. Nanti tambah lama ini nanti banyak yang sebetulnya teknik-teknik yang untuk bisa kita tahu untuk pada. Makanya yang terakhir ini adalah Bhadrachari, ada 72 panel terakhir itu di mana diceritakan ini ada 10 Buddha pertama, dan yang terakhir panel ke-72 ini juga Buddha-Buddha yang hadir di sana. Ini terlalu panjang dan terlalu detail untuk diterangkan ya, tapi I think it's nice saya untuk tunjukkan. Persoalannya kan ini kan, kita kerja keras, ya, kita banting tulang, kita berusaha setengah mati, kita berpikiran bermacam-macam, lalu kita ini ditanya, kalau kita tanya ya, sebetulnya yang ada ini apa sih? Yang ada, yang serba ada ini apa sih? Jawaban Buddha, yang ada adalah hanya mata dan wujud yang bisa kita lihat, telinga dan suara, hidung dan bebauan, lidah dan cita rasa, tubuh dan sentuhan, daya pikir dan pikiran. Inilah yang disebut yang ada. Ini kelihatannya begitu simpel. Lalu Buddha mengatakan, seandainya seorang berkata, saya menolak pernyataan yang ada seperti itu, saya akan menyatakan yang ada lainnya. Tapi karena itu hanyalah pernyataan yang tidak berdasar, orang semacam itu ketika ditanya tentang hal itu, tidak akan dapat menjelaskan dan akan pasti kesulitan. Apa alasan kesulitan itu? Karena yang ada semacam itu tidak ada dalam lingkup jangkauannya. Artinya begini loh, saya kalau bisa tanya, ini juga amazingly simple tapi deadly. Dalam arti kata kalau kita tanya, sebetulnya yang ada ini apa? Dalam hidup ini yang ada apa sih? Dijawab oleh Buddha, yang ada itu hanya yang dilihat, wujud dan mata, suara dan telinga, bebauan dan hidung, yang bisa kamu rasakan dengan lidah, rasa, dan kecapan, dan apa yang kamu pikirkan, dipikirkan. Loh, kok begitu? How about reputation? Bukan reputation dah. How about this table? Ini, kursi ini. Ada kan ini? Buddha, kembali lagi, Buddha ngomong, yang ada hanya wujud dan penglihatan. Ternyata, tidak ada satu hal pun dalam seluruh alam semesta ini, di luar ini. Artinya, yang ada itu hanya yang kita alami melalui panca indera kita dan melalui pikiran kita. Misalnya saya ngomong sekarang, saya lihat kelihatan ini Pak Ismail di situ ya. Saya bilang Pak Ismail pasti ada kan. Tapi yang ada untuk saya itu hanya yang bisa saya lihat. Mungkin kalau Pak Ismail ngomong yang Pak Ismail yang bisa saya dengar, dan apa yang bisa saya pikirkan sebagai Pak Ismail di pikiran saya. You are there, but not there. Kecuali hanya yang bisa saya alami. Amazing, but true. Amerika ada atau enggak? Ada. Menurut kamu, kalau kita tanya Viola, New York seperti apa? Saya juga pernah ke New York. Kira-kira New Yorknya sama atau tidak? Pasti beda. Ini ada berapa puluh orang. Kalau saya mengatakan, kalian tahu Jakarta kan? Ya, pasti tahu. Jakarta untuk kalian masing-masing dan Jakarta untuk saya juga beda loh.
Apalagi kalau ditanya Jakarta itu mana, bingung kamu. Jakarta pasti lebih luas dari Muara Karang, right? Wah, terus mesti ini. Pasti nggak bisa kamu menerangkan Jakarta itu apa. Lepas dari yang kamu alami, yang kamu ingat, yang kamu beri, itu saja. Jadi betapa konyolnya sebetulnya hidup ini, rebutan ingin benar semuanya hanya karena kita anggap itu ada benar-benar. Atau orang itu seperti ini. Ini loh yang dengarkan Buddha. So simple. Sutra ini it's so amazing. Simple bahwa Buddha mengatakan yang ada jadi di sini, inilah yang dipentingkan oleh Buddha Dharma, bahwa segala sesuatu itu tetap capailah. Tapi ingatlah, yang ada itu yang bisa kamu alami. Jadi dalam usaha untuk mencapai apa yang ingin kamu capai, jangan sampai kamu itu tidak peduli ke yang lain. Jangan sampai kamu merugikan ke yang lain. Jangan sampai kamu mencelakai, mencederai yang lain. What is the point? Nggak ada gunanya, karena semuanya hanya pengalaman. Buddha ini loh, akhirnya jadi Buddha hanya kalau bisa tahu kalau marah itu ternyata, ini waktu saya cemburu. Only thought, hanya pengalaman, boom, hilang dia, jadi bunga. Dia bilang, pada waktu saya begitu sedihnya gitu. Oh, kesedihan pun hanya emotion. Just what you feel. Datang, hilang. Datang, hilang. Ceritanya lain-lain. Kalau ceritanya keluar, kita masih kadang-kadang terbawa oleh emosi, it's fine. But you know what this is, ya. Nggak real things like that. And then let's go. Akhirnya hanya seperti ini. Nah, terserah kita nih. Ini nantinya, makanya dikatakan, motivasinya lalu apa? Maka jadilah orang yang peduli. Jadi, bahwa semuanya itu hanya seperti ini. Semakin kita peduli, kita mengumpulkan berkah daya kebajikan tadi. Keputusan-keputusan yang kita ambil akan nanti sifatnya akan sangat menolong kita kan untuk semuanya ini. Dan kita akan menjadi lebih tahu. Dan menjadi orang baik masuk akal. Tidak hanya karena papa mama minta kita jadi orang baik. Tidak hanya karena Buddha mengatakan jadi orang baik, tapi it makes sense. Because it makes you happy. Dan dengan demikian kamu akan dipaksa jadi happy. Apa-apa sekarang nggak ada problem sebetulnya. Hanya pengalaman. Dan pengalaman ini datang pergi. Berapa ribu, puluhan ribu, ratusan ribu pengalaman dalam sehari. Datang pergi, datang pergi. Kita kalau sudah terhubur oleh satu pemikiran, anggapannya begitu beratnya, begitu ketakutannya kita ini. Paralyze us. Kita jadi lumpuh. Ini loh yang diceritakan dalam Gandhaviha Sutra. Ini, don't think like that. Ini caranya. Seperti ini. Makanya dengan mengetahui apa yang ada, itu menjadi sangat powerful in the way you live. Maka di sini tadi ini saya kutip ini, pada saat itu Sudana bertanya, kemanakah tampilan yang menakjubkan itu pergi? Maitreya menjawab, kembali kepada asalnya. Sudana bertanya, dari manakah asalnya? Sudana lihat macam-macam kan ya. Ada Maitreya berbuat begini, orang berbuat gini. Di Gandhaviha diceritakan semacam itu. Lalu dia tanya, lalu apa, dari mana asal itu semua? Itu datang dari efek daya kekuatan pengetahuan para bodhisattva. Jadi kita ini sebetulnya create our own world. We create our own world. Ini ada orang sekian banyaknya, kita masing-masing punya our own world, our own creation. Seperti apa? Tergantung kita nih. Bukannya kita pro Jokowi atau pro Prabowo atau ini, no, it's not even about that.
It's up to you. How you gonna create this? Itu sama sekali tidak pergi ataupun datang. Pikiran ini timbul, tapi kan nggak datang dari mana kan, just timbul, pergi. Itu bukan sesuatu yang disatukan ataupun diakumulasikan. Itu tidak terletak di satu tempat. Jakarta di mana? Jawabannya di sini tidak di suatu tempat. It's true. It's true. Ini Jakarta kan ya? Jelas kan? Untuk saya ini Jakarta di sini ini sekarang. Nanti kalau saya kira tetap Jakarta juga ya. Tapi nanti kalau saya pulang ke Australia pun itu hanya saya sebut it's Perth. Tapi tetap di sini. Tadi kita nggak pernah kemana-mana sebetulnya. Kita selalu di sini dan kini sekarang ini yang ada. Makanya dikatakan, dan itu bukan internal, yang saya tanya tadi itu sepertinya trick question. Suara itu ada di luar atau di dalam, sebetulnya it's a trick question. Jawabannya dalam Buddha Dharma, itu terjadi in the space of the mind. It just happened in the space of the mind. Ini yang disebut Dharma Dhatu. Susunan kemujizatan itu muncul oleh karena pembelajaran yang tepat dari pengetahuan para bodhisattva dan karena daya kemampuanmu sendiri. Jadi yang penting kita ingat dunia kita, alam kita ini bukan diciptakan karena ada geografi, karena ada ilmu bumi, tapi kita yang menciptakan. Please, be smart. Ciptakanlah didasari dengan kepedulian. Ciptakanlah didasari dengan just being care. Just care to each other. Peka saja dengan keinginan yang lain. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kepentingan yang hanya untuk saya akan berkurang. Tapi justru dengan berkurangnya seperti itu, you are getting happier and happier all the time. Justru persoalannya sekarang itu begitu mementingkannya saya, I'm right, you are wrong, ini menjadi gini. Jadi nanti semua pemikiran ini datang pergi. Bentuknya apapun, kesedihan, kesenangan, kebukaan, semua datang pergi. Begitu kita tahu what is this, that's this. Ini sebetulnya yang diajarkan di Borobudur dan ini yang kita mencoba mempelajari. Ini mudah kita ngomongnya kan, tapi untuk melakukannya it's not going to be so easy. So I hope that really food for thought untuk berpikir. Dan menurut saya at least Johnny got it gitu. Dalam hidup dia, dengan segala kegagalan, dengan segala upayanya, saya kira Johnny ngerti nih. Makanya hidupnya sebanyak mungkin dijalankan seperti itu, dengan pengertian semacam ini. Makanya it's always very strong, tidak karena asal, but it's just let it go. Karena ini hari terakhir, mungkin nggak ada batasan waktu. Yang mau tanya silahkan.